Repa bagi kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 15. Saya akan membaca ayat 6 sampai dengan ayat 7. Anak Bapak sekalian akan membaca sampai pada ayat 15. Demikian firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Anak Bapak sekalian, firman Tuhan yang sudah kita baca itu mengisahkan tentang keadaan orang Israel setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, setelah mereka masuk ke negeri perjanjian. Dalam repa sebelumnya kita juga sudah bicara tentang ketidaktaatan Israel, yaitu bagaimana mereka tidak taat kepada Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir, memimpin mereka dalam perjalanan di padang gurun sampai mereka mendekati tanah Kanaan. Namun setelah mereka mendengar berita daripada pengintai-pengintai, akhirnya mereka menjadi tidak taat kepada Tuhan. Hari ini kita juga bicara tentang ketidaktaatan Israel. Namun ada perbedaan. Kalau dalam repa sebelumnya mereka tidak taat, mereka ada di luar Kanaan. Hari ini mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka ada di dalam Kanaan atau sudah masuk ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Apa yang dapat kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini? Yang pertama adalah ketidaktaatan Israel setelah kematian Yosua atau sepeninggal Yosua. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa bangsa itu beribadah kepada Tuhan selama Yosua hidup atau sepanjang Yosua hidup. Dan juga mereka beribadah sepanjang tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yaitu mereka yang sudah melihat pertolongan Tuhan, melihat keajaiban Tuhan, melihat kemahakuasaan Tuhan. Bukan saja melihat, tapi mengalami semuanya dalam hidup mereka. Namun setelah Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, mereka akhirnya tidak taat lagi kepada Tuhan. Jadi ketaatan mereka kepada Tuhan berlangsung hanya semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama. Namun setelah itu mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, ketidaktaatan Israel itu mereka lakukan, mereka perlihatkan dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan. Mereka melakukan yang tidak menyenangkan Tuhan. Mereka melakukan yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu dapat kita lihat pada ayat 10 sampai dengan ayat 13. Yaitu bahwa bangsa itu yang tadinya beribadah kepada Allah yang hidup, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan, yang menopang hidup mereka selama di padang gurun, yang membawa mereka ke tanah Kanaan. Mereka beribadah kepada Allah itu semasa hidup Nabi Yosua dan juga para tua-tua yang hidup lebih lama. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu dengan beribadah kepada Baal. Kita tahu Baal adalah dewa-dewanya orang-orang di sekitar mereka. Dewa sesembahan orang-orang yang tidak mengenal Allah yang hidup. Bukan hanya kepada Baal, tetapi juga kepada Asiterot, yaitu dewa-dewa bangsa sekitar.
Mereka tidak mengingat lagi akan segala keperkasaan Allah mereka. Tidak mengingat lagi akan pembelaan Allah mereka terhadap mereka. Mereka menimbulkan sakit hati terhadap Allah mereka. Bahkan mereka bukan saja tidak beribadah kepada Allah mereka, tetapi mereka meninggalkan Allah mereka. Artinya mereka tinggalkan semua yang berhubungan dengan Allah mereka. Kenangan mereka tinggalkan. Cara hidup yang diperintahkan Allah mereka, mereka tinggalkan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk menyakiti Allah mereka. Hanya untuk menimbulkan kemarahan dan kemurkaan Allah mereka. Yang ketiga, tentang ketidaktaatan Israel yang bisa kita lihat dari ayat ini, yaitu bahwa ketidaktaatan Israel itu berdampak sangat buruk, berdampak sangat tidak baik, berdampak begitu tidak menyenangkan bagi orang Israel. Itu dapat kita lihat pada ayat yang ke-14 sampai dengan 15, bahwa Tuhan murka kepada mereka. Ketika mereka akhirnya menyembah para Baal dan Asiterot, mereka melupakan Allah yang sudah membebaskan mereka. Akhirnya Tuhan murka terhadap mereka. Tuhan marah terhadap mereka. Kemudian kemarahan dan kemurkaan Tuhan itu dinyatakan lewat tindakan Allah menyerahkan bangsa Israel kepada musuh-musuh mereka. Sepanjang perjalanan Israel mulai dari Mesir, kemudian masuk ke padang gurun selama 40 tahun dan akhirnya masuk ke Kanaan. Bangsa ini melalui peperangan yang besar, banyak peperangan yang mereka hadapi, dan dalam peperangan itu Allah lah yang menjadi benteng mereka, Allah lah yang menjadi pembela mereka, Allah lah yang menjadi kekuatan mereka, Allah yang menjadi kemenangan mereka. Namun dalam konteks ini, ketika orang Israel tidak beribadah lagi kepada Allah, Allah menjadi musuh mereka, Allah menjadi lawan mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh mereka. Bangsa ini masih mengupayakan perlawanan. Walaupun bangsa ini sudah diserahkan Tuhan kepada musuh-musuhnya, mereka masih mengupayakan perlawanan. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Setiap bangsa ini keluar untuk berperang melawan musuh mereka, Allah menjadi lawan mereka. Allah menentang mereka. Allah berdiri sebagai lawan bagi mereka. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Allah bukan saja menentang bangsa Israel, namun Allah mendatangkan malapetaka. Allah mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel. Kita tahu apa itu malapetaka. Apakah bentuknya bencana alam? Apa bentuknya penyakit? Apakah mungkin bentuknya seperti yang kita alami hari ini dengan persebaran COVID-19 yang begitu menakutkan? Kita tidak tahu karena memang tidak disebutkan apa petaka yang dikirim Tuhan. Namun Alkitab mengatakan Allah mendatangkan malapetaka dengan maksud untuk menghukum bangsa Israel, dengan maksud untuk menyatakan kepada mereka akibat daripada penolakan mereka terhadap Tuhan, akibat daripada tindakan mereka yang jahat dengan beribadah kepada Allah lain. Mereka telah membangkitkan cemburu Allah, sehingga Allah melakukan yang sangat buruk terhadap mereka. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kembali kita sudah belajar bahwa ketaatan membawa dampak yang begitu indah, membawa dampak yang begitu baik, yang menghasilkan sukacita, yang menyegarkan jiwa, yang membawa kita mengalami damai sejahtera. Namun kita melihat bahwa ketidaktaatan juga membawa hasil, dan hasilnya sangat buruk. Hasilnya sangat jauh dari yang diimpikan. Hasilnya tidak diharapkan oleh siapapun,
tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu, taatlah, jangan tidak taat. Sebab ketidaktaatan terkecil sekalipun pasti berdampak tidak baik. Apalagi ketidaktaatan sebesar yang dilakukan oleh bangsa ini, sudah pasti dampaknya begitu buruk dan sangat besar. Amin.